Tuhan, biarlah lagu tadi adalah sungguh doa kami. Kami merindukan Tuhan, hari-hari kami jalani di tengah dunia bukanlah hari yang sia-sia. Dia berikan kami hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, sehingga hari yang kami jalani di hari yang terbaik yang boleh memuliakan Tuhan. Rencana yang terbaik boleh digenapi dalam kehidupan kami masing-masing. Nah, kami tahu hidup kami dalam dunia, hidup yang berlalu dengan sia-sia. Tapi sebaliknya dalam anugerah Tuhan, setiap kami boleh menggenapkan rencana yang terbaik. Jadi berkat bagi sesama kami, hidup yang terbaik yang boleh memuliakan Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, di tahun yang baru ini, arahkan hati kami kembali kepada firman-Mu. Arahkan kembali hati kami kepada Tuhan, untuk menjadi hidup kami yang terbaik bersama dengan Tuhan. Berarti waktu ini juga sepenuhnya Tuhan, saya akan kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami, sehingga dengan anugerah Tuhan, Kau melawat kami secara pribadi, dengan kebutuhan kami masing-masing. Dan Kau yang dipermuliakan di tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sangat mengasihi kami semua, kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat tahun baru untuk kita semua Bapak sekalian. Kita bersyukur di minggu yang pertama di tahun yang baru kita bisa kembali datang di rumah Tuhan beribadah bersama. Kemarin memang saya sempat sakit Bapak sekalian sebelum Natal, kondisi kurang fit. Jadi turun naik Bapak sekalian ya. Jadi harusnya 1 Januari saya khotbah, persis 31 Desember sore hari saya kena vertigo Bapak sekalian ya. Dan sebenarnya saya ada kurang fit, ada flu juga. Jadi agak berat sehingga 1 Januari nggak bisa bersama saudara. Jadi waktu itu contoh Lukas yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk Bapak sekalian ya. Bapak sekalian, tapi kita bersyukur hari ini kita bisa kembali bersama Bapak sekalian. Nah saya percaya walaupun tidak bisa bersama 1 Januari, tapi saya yakin kita semua tetap bertumbuh dalam Tuhan, saling mendoakan, saling mendukung di dalam Tuhan. Terima kasih juga dukungan doa dan perhatian saudara. Bapak sekalian, kita bersyukur di tahun yang baru ini, kita boleh kembali beribadah bersama. Bapak sekalian, di akhir tahun 2025, kita ada suka duka mungkin kita hadapi, setiap kita secara pribadi. Tahun 2025 sudah berlalu, ada suka duka secara pribadi maupun juga bangsa dan negara kita. Kita tahu sejarah Indonesia, situasi yang ada. Awal tahun 2026 kita juga mungkin ada menghadapi dengan kekhawatiran atau juga mungkin dengan harapan yang baru Bapak sekalian. 1 Januari contoh Lukas sudah menfirman Tuhan tentang aman bersama dengan Allah. Nah, saya yakin itu boleh menolong setiap kita masih tahun yang baru dan sikap yang positif. Kita tahu kita aman bersama dengan Tuhan karena Tuhan yang setia yang menyertai kita Bapak sekalian ya. Nah hari ini sama kita melanjutkan perjalanan kita di tahun yang baru ini. Untuk boleh melihat tema tahunan kita, tema tahun 2026 Bapak sekalian ya. Perjalanan kita terus maju dan kita percaya Bapak sekalian dalam anugerah Tuhan kita terus boleh bertumbuh juga dalam rencana Tuhan yang terbaik. Tema tahun ini Bapak sekalian bisa lihat adalah firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sedikit pengantar dulu Bapak sekalian. Ketika saya menjadi gembala, saudara, gembala jemaat di tempat ini, saya kadang ditanyakan juga mau dibawa kemana gereja ini. Orang seringkali bertanya, ada yang merasa bingung, ada yang gak jelas, ini gereja mau dibawa kemana kira-kira. Kalau ditanya pada saudara bagaimana? Kira-kira gereja mau dibawa kemana? Arah gereja kita tentu maksudnya pelayanan kita, gereja kita mau kemana? Ya kalau saudara bingung, percayakan sama hamba Tuhan gitu ya, pokoknya terserah urusan gereja, majelis, hamba Tuhan gitu kan. Tapi harusnya setiap kita tahu Bapak sekalian ya. Nah setelah menjalani beberapa tahun perjalanan kita, maka saya pikir sudah saatnya Bapak sekalian, saudara juga sudah mulai mengenal arah gereja kita mau kemana Bapak sekalian ya. Tentu ini dalam konteks yang Tuhan percayakan pada saya selama saya masih bersama saudara, gembalakan saudara di tempat ini, saya mari kita boleh melihat arah gereja kita mau kemana. Harusnya semua gereja kurang lebih harusnya sama sih Bapak sekalian ya. Tapi tentu ada hal yang saya ingin kita dapatkan sehingga kita tahu di mana kita bergereja dan kita tahu gereja kita itu kemana arahnya. Kita nggak sembarangan bergereja kira-kira gitu Bapak sekalian ya. Nah saya mulai dulu Bapak sekalian mengajak kita boleh berpikir dulu Bapak sekalian. Tahun demi tahun yang kita jalani dalam kehidupan kita jalani hidup kita, pernah terpikir nggak apa tujuan hidup kita hari ini Bapak sekalian? Apa kita hanya hidup untuk hidup yang baik-baik aja, setiap hari baik-baik, lalu menanti masa tua kita, lalu hidup kita selesai? Pernah nggak berpikir seperti itu? Ada orang hidupnya seperti itu kan, pokoknya tiap hari baik-baik dari bangun tidur, kerjaan baik, keluarga baik, situasi baik, ke gereja ya baik-baik, semua sampai waktunya selesai di dunia, sudah. Untuk apa Tuhan berikan kita kesehatan,
Tuhan berikan kita umur panjang dan begitu banyak anugerah dalam kehidupan kita. Apakah cuma untuk dinikmati, kalau lewat demikian aja? Kira-kira apakah seperti itu Bapak sekalian? Kalau hanya untuk seperti itu, surga jauh lebih indah lagi. Tempat yang sempurna, lebih indah daripada di dunia ini tentu saudara sekalian. Tapi kenapa Tuhan masih taruh kita di dalam dunia? Untuk apa juga Tuhan berikan kita satu gereja yang begitu baik, yang nyaman untuk kita bisa beribadah hari ini. Kalau saudara tahu juga, kita tahu juga ada gereja tertentu yang sangat kecil, sangat sempit, dikatakan sangat susah beribadah, belum lagi dikejar-kejar orang, nggak boleh ibadah dengan tenang dan sebagainya. Kita hari ini bisa beribadah dengan tenang, dengan satu gedung ibadah yang baik, yang begitu nyaman, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Apa tugas gereja Bapak sekalian? Apakah hanya seperti tanda kutip kayak restoran atau katakan tempat hiburan, dalam arti positif saudara ya, entertain gitu ya. Daripada kita hiburan di tempat yang gak benar, ke gereja lah kira-kira gitu kan. Gereja apakah hanya dikatakan juga bertugas berusaha melayani, menyenangkan hati jemaatnya. Lalu kalau jemaatnya bosan atau tidak puas atau komplain, ya gereja berusaha perbaiki pelayanannya. Tentu ini dalam batas tertentu mungkin tidak salah Bapak sekalian. Tapi apa gerejanya seperti itu Bapak sekalian, gereja itu? Kalau hanya seperti itu, kita bisa melihat dalam sejarah gereja sampai hari ini. Dengan berjalannya waktu, akhirnya gereja yang seperti itu, lama akan ditinggalkan orang juga Bapak sekalian. Dan akhirnya gereja tutup. Contoh yang paling nyata hari ini adalah kalau kita ke Eropa. Begitu banyak gereja yang begitu megah hari ini sudah bukan gereja lagi. Ada yang jadi museum, ada yang beralih fungsi jadi tempat yang lain, Bapak sekalian dijual, dan tidak ada gereja lagi di sana. Tempat-tempat seperti itu. Bahkan kalau saudara kita belajar dari Alkitab dan sejarah, gereja mula-mula yang ada dalam kitab Wahyu, sekarang tinggal puing-puingnya semua Bapak sekalian, nggak ada lagi. Banyak gereja bisa seperti itu. Apa yang salah Bapak sekalian? Maka saya mari kita boleh berpikir hari ini, apa tujuan tertinggi kita sebagai seorang manusia hidup di dunia ini? Kalau kita baca Alkitab, kita renungkan sungguh-sungguh Bapak sekalian ya dengan dalam, kita menemukan satu intisarinya Bapak sekalian. Intinya apa? Kalau saya boleh katakan dengan bahasa sederhana, tujuan Tuhan untuk kita hidup di dalam dunia ini, tujuan tertinggi kita sebagai manusia di dalam dunia ini adalah mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Itu singkatnya Bapak sekalian. Mengasihi Tuhan dan jadi berkat untuk sesama. Kalau hanya mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, di surga cukup dan sempurna di sana. Tapi kenapa kita masih di dalam dunia? Karena Tuhan ingin kita di dalam dunia bukan cuma kita berjalan bersama dengan Tuhan, tapi hidup kita juga jadi berkat buat sesama kita. Itu yang seharusnya. Maka ketika saya melihat seperti itu, jadi tugas gereja adalah apa? Membawa jemaatnya bisa mengenal, lalu kemudian mengasihi Tuhan, dan terus bertumbuh, sehingga hidupnya bisa menjadi berkat bagi sesama. Itu tugas gereja, singkatnya seperti itu, walaupun kerjanya susah, saudara sekaliannya, puluhan tahun kan. Tapi intinya kan itu, membawa jemaat Tuhan untuk boleh mengenal Tuhan. Setelah mengenal Tuhan, makin kenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, terus bertumbuh, akhirnya hidupnya sungguh apa? Jadi berkat dimanapun dia berada. Nah, saya percaya hanya gereja yang tahu panggilannya dan akan tetap seperti ini akan tetap ada dan diberkati Tuhan. Kalau gereja tidak tahu lagi akan panggilannya, gereja itu akan hilang dan tinggalkan orang. Akan tutup Bapak sekalian. Nah, kalau kita tahu seperti itu tugas gereja, Bapak sekalian, tujuan hidup kita pun seharusnya adalah sama. Mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Apakah kita sudah menyadari hari ini Bapak sekalian tujuan hidup kita adalah seperti itu? Bukan cuma hidup jalani seperti ya hidup sehari-hari. Tapi Tuhan yang kita belajar adalah apa? Mengasihi Tuhan. Ya tentu sebelum mengasihi Tuhan tentu kenal Tuhan dulu. Waktu kita mengasihi Tuhan, kemudian kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Itu hidup yang terbaik. Sampai kelak saatnya tugas kita selesai, ketemu sama Tuhan kan selamanya kan. Jadi Bapak sekalian, kalau kita menyadari seperti itu. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita mengenal Tuhan Yesus, kita bisa semakin mengasihi Tuhan. Saudara, kita akan menyadari adalah apa? Hidup kita adalah sangat spesial hidup kita itu. Saudara sadar nggak hidup kita itu sangat spesial? Tuhan mau memakai hidup kita, kehidupan saudara semua jadi berkat yang spesial di tengah dunia ini. Setiap kita berbeda satu sama lain. Kita spesial di mata Tuhan. Dan kita bisa mengenal Tuhan dan bertumbuh bahkan makin mengasihi Tuhan. Kita ada spesial di mata Tuhan. Melalui kita, biar dunia bisa mengenal juga kan Tuhan yang baik yang juga mengasihi mereka. Mulai dari kita, lalu dunia bisa mengenal. Jadi sampai di sini Bapak sekalian, saya rindu setiap kita di tempat ini. Yang seorang pun dari kita yang hari ini merasa hidupnya tidak berharga atau sia-sia di dunia ini.
Tuhan punya rencana indah dan spesial dalam hidupmu. Setiap kita satu demi satu yang berbeda, nggak ada yang sama. Kita diberikan karunia, talenta, pengalaman hidup, dan segala perbekalan yang berbeda. Kita spesial. Nah, kespesialan kita ini adalah Tuhan ingin kita apa? Hidup kita spesial jadi berkat dengan caranya yang unik juga dimanapun kita berada. Nah, sampai di sini Bapak sekalian, setelah saya jelaskan secara singkat, saudara mungkin bisa mulai mengerti kan, kenapa tema gereja kita beberapa tahun ini yang kita bisa belajar. Awali tahun 2022, setelah pandemi waktu lalu, Bapak sekalian, kita belajar kembali tentang mengenal Allah yang mengasihi aku. Knowing God who loves me. Mengenal Tuhan yang mengasihi aku. Itu awalnya. Kita mengenal Tuhan, Tuhannya seperti apa? Tuhan yang mengasihi aku. Tahun berikutnya kita maju lagi. Tuhan mengasihi aku adalah apa? Mengenal Tuhan, gembalaku yang baik. Apakah sebabnya saya sudah bertumbuh maju seperti itu? Tuhan yang mengasihi aku, ternyata adalah juga Tuhan gembalaku yang baik. Lalu tahun 2024 baru kita maju lagi. Setelah kita lebih dalam, kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Itu persis tahun kita merayakan HUT 40 juga. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Tentu mengasihi Tuhan tidak cukup 1 tahun belajarnya, maksudnya seumur hidup kita. Kan tujuan kita yang tertinggi itu kan Bapak sekalian ya. Tapi paling enggak kita mencicipi dulu dan terus kita terus bertumbuh ke sana. Nah tahun 2025, tahun lalu, kita belajar adalah firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Mungkin ada orang mulai bosan, kok setahun ajarin itu terus, diingetin udah tahu. Tahun ini adalah apa? Sama ternyata gitu ya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita maju lagi Bapak sekalian. Kenapa tema ini penting buat kita? Karena ini dasar yang sangat penting, fondasi dalam kehidupan seorang Kristen. Mengapa tema kita tahun ini masih tentang firman Tuhan? Ada beberapa hal yang saya bisa berikan alasannya Bapak sekalian. Kalau kita belajar hari ini, hidup kita masa kini mungkin tidak seberat masa lalu. Kalau Bapak Ibu belajar ya, hidup kita yang sudah jalani hidup ya. Di masa lalu sama masa kini kita jalani. Dunia itu bergerak begitu cepat sekali. Kalau generasi saya atau di atas saya sudah mengalami pergerakan itu begitu cepatnya. Kalau saudara lahir hari ini lebih muda nggak tahu rasakan mungkin, ya kayaknya hidup kayak begini aja, maju-maju seperti itu kayaknya biasa. Tapi generasi saya ke atas akan mengalami adalah geraknya cepat sekali Bapak sekalian. Waktu saya kecil, televisi itu masih hitam putih, televisi besar tabung Bapak sekalian. Sekarang mungkin sudah ada di museum aja, jarang orang lihat kan. Hitam putih cuma ada TVRI, zaman saya kecil kan, televisi. Handphone dulu nggak ada, telepon aja masih yang putar nomor satu-satu Bapak sekalian ya. Jadi nomor satu-satu diputar, kalau sekarang tinggal pencet kan. Lalu setelah itu sekarang telepon rumah udah jarang, orang pakai handphone kemana-mana. Lalu perkembangan tadi kayak televisi sekarang dulu ini sekarang udah televisi udah kayak apa canggihnya. Belum dunia hari ini. Udah ada internet, dulu mana kebayang orang ada internet saudara sekalian. Pertama internet buka aja setengah mati kan, lambat sekali beli pulsanya juga gitu kan. Beli kuota, sekarang internet begitu cepatnya. Dunia begitu cepat berubah. Saudara bisa bayangkan ya, pergerakan dunia begitu cepatnya sampai orang sekarang menduga 5 tahun ke depan aja nggak kebayang lagi. Kalau dulu kan kira-kira kebayang 10 tahun lagi kira-kira kayak ginilah dunia gitu kan. Sekarang mana kebayang Bapak sekalian. Cepatnya, begitu cepatnya. Masa depan dunia sangat tidak menentu. Berbagai masalah dan pergumulan hidup makin bertambah. Dan tantangan hidup makin berat saudara sekalian. Ada orang perkirakan generasi anak saya, cucu saya, nanti anak cucu kita ke bawah. Jauh lebih berat lagi tantangannya saudara sekalian. Di dalam perubahan-perubahan zaman begitu berat itu. Dunia tidak makin mudah. Tapi pergumulan makin berat. Lalu kalau saudara hari ini ikut media sosial, ikut berita macam-macam, waktu masuki tahun 2026, mungkin juga semakin menakutkan bagi sebagian orang, saudara sekalian. Berita begitu banyaknya, dan seringkali banyak hoax juga kan saudara sekalian. Berita yang dibikin-bikin sampai kita harus cek. Bersyukur di Indonesia masih ada berita yang benar. Saudara tinggal cek aja, Detikcom benar nggak, Kompas benar nggak, atau Antara benar nggak gitu kan saudara sekalian ya. Ya kita tahu, oh ini masih benar. Jadi berita-berita ini bohong gitu kan. Tapi di luar negeri, berapa negara tertentu, setiap orang bingung, ini berita benar apa enggak. Karena apa? Semua berita udah nggak ada yang bisa dipegang buat sekalian. Coba saudara kebayang di negara seperti itu. Nah tanpa dasar keyakinan yang kuat di dalam firman Tuhan, kita akan dengan mudah hanyut dan tenggelam. Dan berbagai pengaruh dunia yang merusak dan menyesatkan. Pengaruhnya begitu cepat sekali, kita bisa tenggelam, kita bisa bingung lagi, bagaimana? Kita bisa bingung bagaimana jalan kehidupan kita dengan baik. Nah kembali ke tujuan kita yang utama tadi. Mengasihi Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Itulah sebabnya sampai kita kembali kepada dasar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kalau kita tidak mau mengikuti tuntunan firman Tuhan.
Gimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak mau ikut tuntunan firman Tuhan? Wah, gimana saudara sekalian ya? Nah, saya awali dulu Bapak sekalian dengan kisah yang ada Bapak sekalian. Tapi kita baca dulu deh satu ayat ya Bapak sekalian ya. Supaya ini akan terus diingatkan dan sepanjang bulan ini pun akan dibacakan ya. Kita baca sama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini boleh terus saudara ingat jadi bagian hidup kita ya. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Saya ajak pengantar dulu Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, waktu zaman Musa, waktu Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, waktu itu kan dari Firaun itu nahan terus kan. Kemudian Tuhan berikan tulah itu hukuman kan. Nah saudara ingat ada tulah ke-9 adalah gelap gulita. Apa yang terjadi waktu itu dikatakan di Mesir, dikatakan terjadi gelap gulita selama 3 hari. Begitu gelapnya sampai dikatakan orang setiap bisa meraba gelap itu. Tidak ada orang yang bisa melihat temannya. Bayangin begitu gelapnya dan dikatakan tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Bayangin, saking gelapnya orang sampai bingung gak bisa kemana-mana. Di rumah pun gak bisa gerak, kenapa? Gelapnya luar biasa. Coba itu hanya 3 hari sekalian. Itu pernah terjadi. Tapi kita akan baca di Alkitab, oh zaman Mesir dulu. Zaman modern ada nggak Bapak sekalian? Modern pun banyak, Bapak pernah terjadi Bapak sekalian. Kalau sudah pernah lihat ada beberapa peristiwa dunia ya. Tapi ada salah satu yang pernah terjadi di tahun 1780, zaman modern di New England, Amerika. Saudara sekalian, ini saya baca di Intisari 2 April 2018. Menceritakan, dikatakan, pada tanggal 19 Mei tahun 1780, terjadi di New England dikatakan terjadi matahari tidak terbit. Padahal sebelumnya nggak ada kejadian apa-apa. Bayangkan orang bangun pagi, begitu bangun pagi dia kaget. Jamnya benar nih bangun pagi, tapi di luar gelap kayak malam saudara sekalian. Dalam kegelapan. Dan waktu itu dikatakan tidak ada awan badai, tidak ada gerhana, tidak ada kejadian begitu gelapnya hari itu. Burung-burung yang biasa berkicau pagi hari, ini nggak ada, yang adalah apa? Burung malam yang berkicau malam hari, saudara sekalian. Jadi makin serem kan saudara sekaliannya. Lalu kodok-kodok dikatakannya, kodok itu nyanyikan kodok-kodok malam hari juga saudara sekalian. Ayam, sapi yang harusnya keluar kandang, begitu dikeluarin masuk kandang lagi. Karena dia pikir masih gelap saudara sekalian. Para wanita banyak menangis, dikatakan ketakutan. Para pria banyak waktu itu, zaman waktu itu ya, 1780 banyak berdoa. Dan dikatakan gereja, banyak orang datang ke gereja. Orang berpikir adalah apa? Wah ini sudah kiamat, penghakiman terakhir datang. Saudara bayangkan kalau saudara waktu itu, kalau kita udah lewat sih ya itu sejarah. Tapi waktu itu hari itu bisa kebayang kalau kita ada di situ, rasanya kayak apa. Itu yang terjadi Bapak sekalian, dan ketakutan. Untung dikatakan hanya 1 hari. Besoknya orang bangun pagi, matahari bersinar lagi. Orang kaget kan, kemarin 1 hari kemana hilang gelap itu. Akhirnya memang ada seorang profesor yang waktu itu ahli, dikatakan menemukan akhirnya ternyata penyebabnya adalah apa? Ada asap kebakaran hutan yang dikatakan kabutnya tebal sekali sampai hari itu dikatakan meniup ke kota itu sampai begitu gelapnya. Sampai matahari itu nggak kelihatan begitu gelap gara-gara kebakaran hutan saudara ya. Dan dikatakan jelaga tahu ya, kalau orang kebakaran itu sisa asapnya yang hitam yang nempel-nempel itu dikatakan itu aja berbulan-bulan nggak hilang saudara sekalian ya. Itu yang pernah terjadi saudara. Itu kegelapan pernah terjadi. Nah ada satu pelajaran yang kita lihat adalah apa saudara sekalian? Kegelapan bisa datang tiba-tiba. Itu yang kita lihat kan saudara sekalian ya. Lalu barang apa yang paling penting saat itu? Nah ini yang penting saudara sekalian. Di tengah kegelapan itu, saudara punya mobil mahal, saudara punya villa, saudara punya rumah yang mewah, punya perabotan segala macam gitu saudara sekalian, punya uang begitu banyak. Waktu di tengah kegelapan itu, apa barang yang berharga yang kita perlukan? Adalah benda penerang saudara. Satu lilin itu berharga banget. Satu senter yang kecil itu begitu berharganya. Nah bagaimana kalau lilin itu habis? Kalau benda penerang itu habis? Saudara bayangkan ya hari ini. Kalau padam listrik saudara, masih bisa dicas kan gitu kan ya. Tapi kalau padam listriknya seminggu saudara gimana? Mau dicas pakai apa saudara? Lilin, lampu semua nggak ada. Lilin semua nggak ada yang jual lagi habis. Gelap sekali saudara. Kalau sampai terjadi kan saudara sekalian. Nah sudah di dalam kegelapan itu. Sebab benda penerang itu sangat penting sekali. Nah, Alkitab menggambarkan ternyata kita hidup di dalam dunia ini juga bagaikan sebuah perjalanan. Nah perjalanan kita di dunia ada bagian berjalan dalam gelap, dalam kegelapan dosa. Bayangkan di tengah kegelapan itu,
kita perlu sebuah benda penerang untuk menjadi pelita atau penerang bagi jalan kita. Dan kita bersyukur Alkitab ingatkan kita. Di tengah dunia yang gelap ini, firman Tuhan adalah penerang yang dapat kita andalkan dan tidak akan pernah mati atau padam. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman Tuhan yang kekal. Yang sepanjang kita hidup akan jadi penerang dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, kita baca kembali Mazmur 119 ayat 105 tadi. Dan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya singgung sekilas Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu masih ingat tahun baru, tahun lalu saya pernah bahas ini, jadi saya hanya lihat sekilas Bapak sekaliannya ayat ini ya. Lalu kita akan lihat ayat berikutnya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Pelita itu gambarannya, kalau gambaran sekarang, kalau bingung saudara sekalian, terangnya itu ya, ada pelita, ada terang ya. Itu gambarnya kayak saudara kalau punya motor atau mobil, itu ada lampu dekat, ada lampu jauh. Saudara bisa bedain ya. Kalau lampu dekat itu hanya senternya dekat, hanya depan mobil atau motor. Kalau lampu jauh itu jauh ke depan, kira-kira gitu ya. Pelita itu kayak apa? Kayak lampu dekat, saudara sekalian. Nah, dulu pelita adalah dikatakan dibikin dari lampu minyak yang kecil. Itu lampu minyak kecil yang bentuknya itu kayak mangkuk kecil, di situnya ada minyak, ada sumbunya. Nah, dikatakan pelita itu dipakai sangat terangnya sangat kecil sekali, hanya cukup untuk di depan langkah kita aja. Itu pelita. Lalu dikatakan pelita bagi kakiku. Di situ gambarannya adalah apa? Kaki itu di tengah kegelapan pasti jalannya adalah apa? Pelan, hati-hati. Di tengah kegelapan langkah demi langkah, jalannya nggak bisa lari-lari di tengah gelap, saudara sekaliannya. Nah, pelita ini menjaga kaki kita supaya apa? Tidak terantuk batu, tidak salah injak atau terprosok masuk lubang dan sebagainya, saudara sekalian. Meskipun kita nggak bisa melihat jauh, tapi pelita menolong kita berjalan langkah demi langkah. Tidak dalam 10 langkah, saudara. Langkah demi langkah, pelita itu menolong kita jalan langkah demi langkah. Lalu pelita menolong kita adalah apa? Kita tahu jalan, tahu bagaimana bersikap dalam setiap langkah. Ini saya harus langkahnya benar nggak ke kanan atau ke kiri atau ke depan, tidak salah langkah. Itu pelita, saudara sekalian. Tapi firman Tuhan juga adalah terang bagi jalanku. Kata terang, itu kalau tadi di motor atau mobil berikan lampu jauh, saudara yang berikan terang. Di bahasanya terang itu bisa terang, bisa cahaya, bahkan bisa terang itu seperti matahari pagi yang terang, kira-kira gitu ya saudara sekaliannya. Lalu terang bagi jalanku. Jalan itu bahasanya dikatakan jalan itu bisa jalan yang lebar, jalan yang bagus, atau jalan yang sudah biasa kita lewati. Jadi terang untuk jalan. Nah, terang itu menjaga arah langkah kita. Kita bisa melihat lebih jauh meskipun kita belum sampai ujung. Tapi kita bisa jauh ke depan saudara sekalian. Tapi kita jalan bisa lihat sampai ke depan, sampai kalau di sana ada belokan baru kita bisa lihat lagi, tapi dari jauh kan. Saudara kalau yang suka bawa mobil di tempat malam hari, tempat gelap itu terasa kan ya, atau mobil atau motor kan. Lampu jauh itu perlu untuk apa? Kita bisa lihat dari jauh ada belokan di depan. Kalau lampu dekat cuman pikir atau depan udah belokan, saudara sekalian, kita bisa bahaya kan. Nah, itu perlu lampu jauh, lampu terang itu ya. Nah, terang itu membuat kita bisa melihat sampai jauh ke depan. Nah, terang menolong kita bisa melihat lebih luas keliling kita, kiri kanan kita dan jauh ke depan. Bahkan firman Tuhan ingatkan kita, bahkan sampai bagaimana akhirnya. Firman Tuhan sebenarnya sudah ingatkan kita. Orang yang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, ujungnya sudah dikasih tahu. Itu dari firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, ujungnya pun Alkitab sudah kasih tahu kan sama kita. Itu firman Tuhan. Terang bagi jalan kita, bahkan sampai ke ujung dia berikan jalan pertolongan buat kita. Nah, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saudara sekalian, saya mau kita lihat untuk lebih maju lagi tahun ini ya. Maka kita lihat gini, Bapak sekalian. Kita akan baca dulu. Oh, sorry ya. Nah, firman Tuhan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku dalam hal apa? Yang pertama adalah dalam segala musim kehidupanku. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku dalam segala musim kehidupanku. Saudara sekalian ya. Jadi saudara ingat, firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku bukan hanya di saat tertentu, tapi dalam segala musim kehidupanku. Dari mana kita tahu? Kita baca di bagian berikutnya. Mazmur 119 itu baca 105 sampai 112. Saudara sekalian, ini kita baca dulu bertanggapan deh ya. Nanti kita supaya dapat kesannya. Saya bacakan mulai ya. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu.
Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Demikian bacaan firman Tuhan, dari seorang baca firman Tuhan merenungkan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur 119 ada satu Mazmur yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu pernah baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, saudara lihat Mazmur 119 itu Mazmur yang luar biasa dan saya yakin penulisnya itu, kalau kita secara manusia seorang yang sangat jenius sekali yang Tuhan kasih. Bisa menulis Mazmur 119 yang luar biasa. Itu adalah Mazmur yang terpanjang di Alkitab dan juga adalah pasal terpanjang dalam seluruh Alkitab. Mazmur 119, saudara bayangkan baca 119, ayatnya berapa saudara sekalian? 176 ayat. Saudara bisa hafal pasal ini luar biasa. Kamu hafal satu pasal Alkitab hafal, tapi kalau hafal 119, wah luar biasa saudara sekalian ya. 176 ayat saudara sekalian. Nah Mazmur 119 juga adalah Mazmur yang disebut Mazmur akrostik, itu Mazmur yang luar biasa indahnya secara literatur saudara sekalian. Akrostik itu adalah apa maksudnya saudara sekalian? Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, kita ada huruf A sampai Z, betul ya? Sekalian ya, 26 huruf ya. Nah, Mazmur 119 itu dibikinnya di bahasa aslinya Ibrani itu kira-kira gini. Ayat 1 sampai 8 itu huruf depannya A semua. Ayat 9 sampai 16 itu huruf B semua depannya. B apa gitu saudara sekalian. Saudara bayangkan bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu ada 22 ayat. 22 huruf maksud saya, 22 huruf. Jadi setiap huruf dia bikin satu-satu dan satu huruf itu 8 ayat atau 8 baris satu baitnya itu saudara sekalian ya. Jadi makanya jadi 176 ayat saudara sekalian. Nah bagian yang tadi kita baca masuk 105 sampai 112 adalah bagian huruf N atau mereka bahasa Ibrani adalah huruf Nun gitu ya. Jadi ayat 105 N apa, 106 N apa gitu mulai huruf pertamanya. Saudara bayangkanlah susahnya ngarang dan satu bagian itu satu pokok pikiran, satu bagian yang menggambarkan keseluruhannya daripada bagian itu. Dalam Mazmur 119 juga memberikan kalau kita baca itu berikan firman Tuhan itu dalam berbagai sinonim. Peringatan, hukum-hukummu, aturanmu, Tauratmu, firmanmu ada 8 kata. Saudara sekalian yang sinonimnya kira-kira. Jadi persamaan katanya. Intinya ya ke situ, saudara kira-kira gitu ya, ketetapanmu, firmanmu gitu ya, peringatanmu dikatakan ya, dan seterusnya. Nah saudara, maka saya mengajak kita lihat ayat 105 sampai 112 itu adalah satu bagian yang harusnya jadi satu kesatuan. Bukan cuma satu ayat. Itulah keunikannya Mazmur. Kalau saudara baca kitab Mazmur harus baca satu pasal baru saudara dapat keseluruhannya. Nah 119 secara khusus adalah per baitnya. Nah bait yang bagian ini 105 sampai 112 ini. Kita hanya bisa lihat sekilas sekalian ya, karena kita nggak mungkin baca semua dengan detail, saudara sekalian itu khotbah yang panjang, saudara ya. Tapi saya ajak kita dapat gambarannya. Waktu Paulus firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berarti adalah apa, saudara sekalian? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, maka apa yang dia lakukan? Ayat ke-6. Aku bersumpah dan dia bersumpah menepatinya dan berpegang kepadanya. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukummu yang adil. Kalau bahasa sederhananya, aku bersumpah untuk menepatinya dan berpegang kepadanya. Lalu supaya cepat saudara ya, saya ajak kita lihat langsung loncat supaya jalan pikirannya jadi satu saudara ya. Kita 112. Karena firman ada pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, aku memilih untuk mengikuti firman untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Jadi aku memilih apa? Akan ikut firman Tuhan sampai selama-lamanya sampai saat terakhir. Ayat 111. Karena firman ada pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, maka dikatakan firman adalah milik pusaka untuk selama-lamanya dan kegembiraan hatiku. Kalau TB2 kegembiraan gitu ya. Kegirangan itu bikin hatiku senang sekali dan ada apa? Milik pusakaku untuk selamanya. Jadi satu barang yang sangat berharga sekali untuk selama-lamanya. Karena apa? Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sangat berharga sekali, aku akan sungguh-sungguh dia akan menjadi milik pusakaku. Selama-lamanya menjadi kegirangan hatiku. Jadi satu kesukaan hatiku. Saudara ya. Lalu kita maju lagi saudara sekalian.
Karena firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, ayat 108. Firman menjadi dasar, aku mempersembahkan puji-pujian yang berkenan kepadamu. Di sini kan persembahan sukarela berupa puji-pujian, dan ajarkanlah hukum-hukummu itu dikatakan ya. Dan bahasa sederhananya adalah apa? Firman itu menjadi dasar di mana aku bisa mempersembahkan puji-pujian yang berkenan kepada Tuhan. Di mana aku bisa hidup di dalam ucapan syukur karena firman Tuhan. Yang pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku membuat aku bisa bersyukur kepada Tuhan dengan ucapan syukur dengan sukarela dan puji-pujian yang berkenan kepada Tuhan. Karena aku tahu adalah apa? Oleh firman itu aku tahu segala rahasia, rencana Tuhan, dan segala kebaikan Tuhan dan sebagainya. Kira-kira ya. Lalu ayat 107. Ketika dikatakan aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Karena firman ada pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka aku tertindas, aku dalam penderitaan. Firman Tuhan jadi harapanku. Jadi saya lihat ya, satu gambaran-gambaran yang kaya. Kalau firman itu dia pelita bagi kakiku, dikatakan waktu aku dalam tertindas, dalam penindasan, dalam penderitaan, bahasa aslinya dikatakan gitu ya. Firman itu jadi apa? Harapanku. Firman itu dikatakan menghidupkan aku, bikin aku semangat, aku hidup kembali, aku semangat kembali, ada harapan. Lalu juga karena firman Tuhan dia adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, ayat 109. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Ayat 109 dikatakan, ketika aku dalam bahaya. Bahasa aslinya adalah ketika aku dalam bahaya, di mana bahasa aslinya adalah hidupku itu kayak di tangan aku, yang aku harus jaga benar-benar gitu ya. Di dunia yang menyeramkan kira-kira gitu ya. Ketika aku dalam bahaya, Tauratmu tidak kulupakan. Gitu. Dalam bahaya adalah apa? Firman Tuhan itu menguatkan aku tetap bisa jalan. Aku tidak takut. Firman Tuhan tidak kulupakan, ya kekuatan aku. Lalu kemudian, Bapak sekalian, yang berikutnya ayat 110. Orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Orang fasik berusaha menjeratku, membelokku dari langkah yang benar. Bahasa aslinya dikatakan gitu ya, kita belokkan dari jalan benar ke arah yang salah. Tadi dikatakan firman Tuhan menjaga aku tidak tersesat. Dalam pencobaan atau musuh berusaha menjerat, firman Tuhan memberikan aku hikmat, sehingga aku tidak jatuh, tidak terjerat, tidak tersesat. Kenapa? Itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara sekalian, kalau kita mengerti dalam bagian ini secara singkat, Bapak Ibu bisa baca lagi di rumah, satu rangkaian yang indah, 105-112 adalah apa? Dalam segala keadaan, firman Tuhan jadi pelita dan penerang jalanku. Aku percaya firman Tuhan sepenuhnya, jadi pelita dan penerang langkah dan jalanku. Karena itu apa? Aku pegang erat-erat, aku tidak mau berpaling, aku taati sampai selamanya. Nah, firman Tuhan menjadi milik pusakaku dan kegiranganku selamanya. Itu firman Tuhan, Bapak sekalian. Nah, kalau kita ngerti sampai sedemikian ini, Bapak sekalian, kita mulai refleksi dalam kehidupan kita. Kalau kita bandingkan dengan pemazmur, seberapa pentingkah firman Tuhan dalam kehidupan kita hari ini? Apa saudara merasa firman itu begitu luar biasa? Dalam segala musim kehidupan kita, adakah firman Tuhan yang kita ingat? Di masa senang, masa susah, ada firman Tuhan yang nempel di hati kita, di pikiran kita, yang kita ingat, yang menguatkan kita. Tadi dalam pergumulan, dikatakan ya, dalam segala kesusahan kita, firman Tuhan jadi pelita, menjadi penerang, yang menguatkan kita. Ketika saudara hadapi pergumulan, bahaya, pencobaan, bahkan mungkin penderitaan, apakah atau siapakah yang saudara andalkan? Kalau hari ini, Bapak sekalian, saudara sedang mengalami pergumulan, pencobaan, bahkan penderitaan, saya rindu saudara jangan putus asa. Masih ada harapan, ada pertolongan. Pandanglah kembali kepada Tuhan. Ingat kembali setiap janji dan firman-Nya. Dia selalu mengasihimu dan menginginkan yang terbaik bagi hidupmu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara bisa bayangkan betapa ajaibnya firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga apa? Di tengah kegelapan hidupku tetap ada terang. Firman Tuhan menguatkan aku dalam segala musim kehidupan. Firman Tuhan juga pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, juga menolong kita untuk hidup bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati. Saya ajak kita baca dulu ayatnya Bapak sekalian ya, Matius 28 ayat 19 dan 20, saya bacakan untuk kita. Ini perkataan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Amanat agung ya. Kan itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Sebelum Tuhan naik ke surga, diberikan amanat agung, Tuhan katakan jadikanlah semua bangsa muridku. Seorang Kristen adalah murid Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan, bukan jadi pengikut murid-muridnya, tapi jadi pengikut Tuhan Yesus. Itu tugasnya gereja, saudara sekalian. Yang kita orang Kristen adalah apa? Murid Tuhan Yesus, bukan murid tokoh A, B, C, D segala macam, saudara. Tapi murid Tuhan Yesus. Lalu dalam perintah amanat agung itu Tuhan katakan adalah apa? Jadi kan semua bangsa muridku adalah apa? Salah satunya adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarkanlah dengan kata lain adalah apa? Ajarkan mereka firman Tuhan. Apa Tuhan perintahkan adalah firman Tuhan. Ajarkan dengan kata lain adalah apa? Ajarkan mereka segala sesuatu atau ajarkan mereka semua firman Tuhan. Supaya bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Firman Tuhan menjadi dasar kita bertumbuh jadi murid Kristus yang sejati. Banyak orang yang jadi murid Tuhan Yesus. Gimana jadi murid Tuhan Yesus? Tuhan katakan gampang sebenarnya kan. Adalah apa? Ajar, melakukan segala yang Tuhan firmankan. Itu juga jadi murid Tuhan yang sejati. Terus pernah berkata dalam Yohanes 14 dikatakan, pernah berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah kata yang sama dikatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala, menuruti segala perintahku, katanya sama persis dengan Matius 28. Melakukan, atau dikatakan, kalau di Yohanes dikatakan menuruti, kalau bahasa Indonesia ya. Menuruti segala perintahku, apa yang kau perintahkan. Jadi kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti firman Tuhan. Persis sama dengan yang Tuhan katakan. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Murid Kristus harusnya hidup berpusat kepada Kristus. Dan Kristus memakai firman Tuhan untuk menuntunnya. Bertumbuh jadi murid Kristus yang makin serupa dengan Kristus. Itu murid Kristus sekalian. Murid Kristus adalah seorang yang mau hidup melakukan atau mentaati atau menuruti segala perintah Tuhan. Seorang yang menjadikan firman Tuhan itu pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Itu murid Kristus. Jadi saudara sekalian, kalau kita hari ini bertumbuh jadi murid Kristus yang sejati. Seperti yang Tuhan mau. Gimana caranya? Ya melakukan firman Tuhan, saudara sekalian. Kita diajarkan firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita jadi murid Kristus. Itu yang gereja ajarkan hari ini kan, firman Tuhan, saudara sekalian ya. Nah sampai di sini dulu Bapak sekalian, apakah saudara sudah jadi murid Kristus? Bagaimana kita jadi murid Kristus? Yang pertama adalah kita percaya Tuhan Yesus tentunya kan. Setelah percaya Tuhan Yesus kita terus bertumbuh. Jadi murid Kristus melalui apa? Melakukan segala yang telah Tuhan perintahkan. Melakukan segala firman Tuhan. Nah setelah kita jadi murid Kristus, apa yang dikatakan yang Tuhan perintahkan tadi? Jadikan firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita kan. Melakukan segala perintah Tuhan. Sudah jadi murid Kristus seperti itu saudara sekalian. Itu firman Tuhan. Nah saudara sekalian sampai di sini saya ngajak kita baru berpikir lebih maju lagi sedikit saudara sekalian ya. Saudara pernah terpikir nggak andai kata hari ini nggak ada Alkitab? Kadang rasakan Alkitab, apalagi zaman dulu ya, ke gereja bawa Alkitab kan, waduh berat ya bawa Alkitab gitu ya. Nah sekarang ada di handphone, lebih ringan. Kalau nggak ada Alkitab bagaimana saudara sekalian? Pernah terbayang nggak saudara sekalian? Andai kata hari ini nggak ada Alkitab, pernah nggak imajinasi berpikir sejenak? Kalau tidak ada Alkitab saudara, di HP ada, di HP buka, ternyata nggak ada program Alkitabnya. Kalau di dunia ini betul-betul tidak ada Alkitab, kira-kira kita kayak apa dunia kita hari ini saudara? Kalau masih ada gereja maksud saya ya, kalau nggak ada gereja lain lagi ceritanya. Tapi kalau betul-betul hari ini gereja masih ada tapi Alkitab nggak ada, kayak apa saudara? Sekolah minggu ceritanya apa? Cerita Ipin Upin gitu ya, cerita Winnie the Pooh, cerita dongeng anak, cerita dongeng sebelum tidur buat anak-anak gitu mungkin ya. Lalu di remaja apa? Cerita novel, cerita komik, bahas film-film remaja gitu ya. Lalu liturgi ibadah kita apa? Nggak ada kutipan firman Tuhan, adalah kutipan tokoh-tokoh yang mungkin kalimat-kalimat bijak yang bagus sekali ya. Lalu khotbahnya gimana saudara? Nggak ada khotbah kan saudara, di mimbar bahasnya apa? Bahas filsafat, bahas teori ekonomi, bahas motivasi, bahas politik, lagi musim bola bahas bola gitu ya, lagi film rame bahas film, setelah kita rame-rame ya pulang saudara kira-kira. Lalu gereja seperti apa? Mungkin seperti badan amal atau yayasan organisasi kemanusiaan aja kan. Yang tidak ada bedanya organisasi di luar sana. Waktu bencana, ayo kita kumpul yuk bantuan untuk bencana. Lagi orang susah, yuk kita bikin acara apa. Gereja cuma seperti itu saudara. Apakah seperti itu gereja saudara? Saudara kalau kita pernah berpikir kalau tidak ada Alkitab, gereja seperti apa? Kita baru terbayang berharganya Alkitab itu. Kalau enggak kita merasa biasa aja lah gitu kan.
Tapi saudara bayangkan kalau Alkitab nggak ada, wah dunia kita berubah banget saudara. Kita kayak apa hidup hari ini? Pertanyaan penting, kita nggak bisa jawab. Apa alasannya kamu jadi orang Kristen? Waduh nggak tahu juga ya, saya ikut suami, ikut teman, ikut pacar, jadi Kristen kali ya. Oh percaya Tuhan Yesus, kenapa percaya Tuhan Yesus? Ya kata orang sih katanya kita harus percaya, kalau enggak kita nanti nggak ke surga. Ya, ikut-ikut aja lah, mudah-mudahan nyampe surga gitu kan. Tapi tanya bingung-bingung saudara ya. Gimana jadi orang Kristen yang baik? Waduh nggak tahu juga kalau gereja saya ajarnya harus begini. Kalau gitu tetangga lain lagi saudara kira-kira gitu ya. Apa tujuan hidup orang Kristen? Bingung lagi apa bedanya sama orang non-Kristen? Hidup yang penting baik. Oh di luar Kristen juga orang baik banyak saudara, nggak harus jadi Kristen jadi orang baik kan. Ada yang dari lahir udah baik kok gitu saudara sekalian ya. Bagaimana jadi murid Kristen yang baik? Nggak tahu juga saudara kira-kira kan. Nah lalu lebih parah lagi. Waktu dalam penderitaan, dalam bahaya, dalam pencobaan, dalam pergumulan hidup yang berat. Apa yang jadi pegangan? Harap-harap aja lah hiburan dari teman menghibur kita. Kalau kuat ya kuat, nggak kuat ya sudah. Apa yang mau dipegang saudara? Nggak ada pegangannya sama sekali saudara sekalian. Tapi kita bersyukur. Tuhan berikan kita firman Tuhan. Jadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Pelita bagi kaki kita yang menerangi setiap langkah kita setiap hari. Setiap hari kita nggak melangkah dengan sembarangan. Ada firman Tuhan. Terang juga bagi jalanku, yang menerangi perjalananku, masa depanku, memberikan arah lebih jauh. Supaya apa? Masa depan kita hidup yang penuh dengan harapan, hidup yang bisa memuliakan Tuhan, hidup yang berarti. Dari mana? Dari firman Tuhan. Kalau saudara tidak kenal firman Tuhan, saudara nggak akan tahu akan makna hidup seperti ini kan. Paling hidup jalannya baik-baik aja, sampai waktunya selesai sudah kan. Waktu saudara baca firman Tuhan, hidup kita jadi berbeda saudara sekalian. Nah saya rindukan bahwa sekalian mari kita belajar menjadikan firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Saya sendiri pun belajar saudara sekaliannya dalam kehidupan saya terus belajar. Di masa-masa yang sulit, firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan saya. Saya ceritakan satu kisah penutup untuk saudara sekalian. Ini kisah kisah yang cukup lama saudara sekalian, tapi kisah yang saya temukan kisah yang luar biasa. Saya cari kisah lain nggak ada yang menggantikan ini saudara ya. Ada seorang misioneri bernama Dick dan Margaret Hills. Ya, Dick dan Margaret ini misioneri mereka mereka pelayanan di China. Waktu di China itu mereka waktu itu masa pendudukan Jepang. Jadi saudara, jadi mereka misioneri ke China, tapi di China itu waktu masih banyak diserang oleh Jepang. Nah mereka waktu itu baru masuk sana masih muda, mereka punya 2 orang anak yang masih kecil. Nah waktu itu mereka tinggal, setiap hari terdengar kabar buruk karena ada penyerbuan Jepang. Jepang lagi nyerbu gitu ya. Di tengah situasi yang tidak enak itu, si suami Dick ini sakit usus buntu, saudara. Usus buntu sekarang ke rumah sakit operasi sebentar. Zaman dulu itu, wah susah saudara, ini tahun 1941. Jadi katakan si Dick ini harus dilarikan ke rumah sakit yang jaraknya jauh, keluar kota, dikatakan dibawa pakai beca, rickshaw. Saudara tahu rickshaw itu semacam beca ya. Yang kalau saudara nonton film Mandarin, film Kungfu Mandarin dulu itu, rickshaw itu kan beca yang ditarik orang itu loh saudara ya. Dibawa untuk keluar kota ke rumah sakit supaya dia bisa dioperasi, kalau nggak bisa meninggal kan usus buntu saudara sekalian ya. Saudara bayangkan istri dengan 2 anak yang masih kecil, suami lagi pergi ke sana jauh, yang nggak tahu juga bisa selamat nggak di jalan, karena ini lagi ada Jepang tadi saudara kan ya. Lalu di tempat dia tinggal, ada seorang di terjemahnya saya nggak tahu bahasa aslinya, dikatakan kolonel China, jadi ada seorang tentara, mungkin ya tentara yang berjaga-jaga di situ di China itu, tentara China ini kasih kabar, musuh makin dekat, dikatakan Jepangnya makin dekat, jadi semua penduduk di situ suruh ngungsi. Si Margaret ini dia gemeter gimana, dia ngungsi. Anaknya yang namanya Johnny itu baru 1 tahun, anaknya yang kedua Anne itu baru 2 bulan. Dibilang dia nggak mungkin bisa ngungsi. Saudara di pengungsian bawa anaknya 1 tahun dan 2 bulan, gimana ngerawatnya saudara? Bisa parah kan? Jadi dia pilih di rumah. Itu yang dia lihat, dia hanya sendirian di rumah dengan 2 orang anak. Penghiburan di mana? Firman Tuhan dikatakan. Dan waktu itu kebetulan di rumah dia itu ada kalender meja atau kalender dinding, saudara yang ada ayatnya. Saudara ingat dulu GKY punya ya? Nah sekarang udah nggak zaman sih saudara ya. Saudara tahu kan kalender harian kan? Yang setiap hari tanggal, lalu setelah itu di tanggal itu saudara ada ayatnya. Nah, ini contohnya saudara ya. Contohnya ya, kayak gini kan. Lalu ada tanggalnya, di sampingnya ada ayatnya gitu. Ya kalau bagus ada pemandangan lagi saudara. Ini contoh aja saudara ya. Nah dikatakan itu yang ternyata Tuhan tolong menguatkan dia. Apa cerita dia? Dikatakan tiap hari itu dia sobek kalender.
Waktu itu waktu dia semua pada ngungsi, dia di rumah, besokannya kalender dindingnya dia sobek, itu muncul Mazmur 56 ayat 4. Ayatnya bisa berubah, saudara, kalau bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ayatnya alamatnya bisa beda ya, bisa ayat 4, ayat 3 ya, tapi saya bacakan yang persis bahasa Indonesia. Nyata, waktu dia buka, Mazmur 56 ayat 4, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Itu menguatkan dia, waktu aku takut, aku percaya sama Tuhan. Ayat ini kok bicara banget ya sama aku, kira-kira gitu ya, menguatkan dia. Hari itu, dia sendiri sama anak di rumah, waktu aku takut, aku percaya sama Tuhan, Tuhan jadi kekuatanku. Dan hari itu kota dikosongkan, dikatakan selama hari itu, jadi semua orang suruh ngungsi. Besoknya Margaret merasakan dia anaknya itu sendirian. Aduh, kita ditinggalkan semua penduduk, teman, tetangga, semua pergi semua. Dia sobek kalendernya, kalender hari ini adalah apa? Mazmur 9 ayat 11. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Menguatkan lagi. Tuhan tidak tinggalkan kau walaupun aku cuma sama anakku di rumah. Ayat hari itu saudara. Keesokan harinya dikatakan waktu dia bangun, kejauhan kedengarannya suara tembakan. Waduh, makin kedengaran tembakan sana sini gitu dari rumah. Makin gak aman, dia mulai khawatir. Aduh di rumah lagi gak ada makanan, gimana makanan aku dan anak-anakku. Waktu dia buka kalender, dia sobek kalender hari ini. Ayatnya adalah apa saudara sekalian? Kejadian 50 ayat 21. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu. Itu firman Tuhan yang ngomong saudara ya, kutipannya. Aku menanggung makananmu dan makan anak-anakmu. Siangan datang seorang wanita, ibu-ibu yang agak tua, masuk ke rumahnya bawa seember susu kambing. Ini untuk kamu ya sama anakmu. Dia katakan kamu anakmu masih kecil, ini ada susu kambing. Lalu kemudian gak lama lagi kemudian juga datang lagi seorang bawa sekeranjang telur. Ini buat kamu ya makan di rumah. Gak ada yang janjian, gak ada yang ngomong, Tuhan sediakan hari itu. Lalu sepanjang hari suara peperangan makin kedengeran. Sepanjang malam si Margaret ini doa sama Tuhan, Tuhan tolong kalau bisa bebaskan, kalau bisa Jepangnya pergi gitu kan ya, gak ke situ kan ya. Nah keesokan harinya masih dalam masa pergumulan itu dia buka lagi kalendernya, dia ingat kalender hari ini apa. Mazmur 56 ayat ke-10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Musuhku akan mundur waktu aku berseru. Dia berdoa sama Tuhan. Pertempuran makin dekat saudara sekalian. Sampai malam itu dia gak bisa tidur. Seharian dia doa, penyerbuan makin dekat. Sampai mungkin akhirnya malam dia ketiduran. Besokan hari waktu bangun, tahu-tahu sepi. Dan dia dengar tiba-tiba kemudian udah tenang, dia dengar penduduk pada balik, semua pada balik. Lalu kolonel China itu datang ke rumahnya, dia katakan, karena sesuatu alasan yang tidak dimengerti, si Jepang itu menarik pasukannya. Gak jadi menyerbu ke daerah itu, dia pergi ke tempat lain. Saudara bisa bayangkan situasi berapa hari itu yang begitu menegangkan itu. Waktu Margaret memandang kalender dindingnya itu, kalender tadi itu, dia sampai bingung. Tuhan 4 hari ini jaga aku luar biasa, dan pakai apa? Firman Tuhan. Sampai dia dikatakan dia merasa seperti telah membaca tulisan tangan Tuhan. Itu kalender dibikin bukan oleh seorang kan, saudara yang pas bikin ya asal aja kan, gak pernah kepikir apa-apa. Tapi Tuhan bisa pakai firman Tuhan itu setiap hari menguatkan dia. Di masa yang paling sulit dalam kehidupan dia, firman Tuhan menjadi terang dan terang bagi jalan dia dan terang bagi jalan dia. Pelita bagi kakinya, cukup untuk hari demi hari. Dan terang bagi jalan dia. Sampai dia bisa lewati semua dengan baik. Itu firman Tuhan. Jadi pelita bagi kaki dia dan terang bagi jalannya. Firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Satu kata terakhir untuk Bapak sekalian adalah kata apa? Ku. Firman Tuhan bukan hanya terang bagi kaki orang lain. Firman Tuhan hanya terang bagi jalan orang lain. Tapi harusnya apa? Bagiku juga. Apakah Bapak Ibu sudah mengalami juga? Firman Tuhan ada pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Beberapa waktu yang lalu saya dalam satu pergumulan tertentu, Tuhan kasih saya juga yang saya alami, saudara ya, nggak selalu terjadi. Tapi satu saat Tuhan pernah kasih, Tuhan ada ayat yang menguatkan saya, Tuhan bilang, saya doa Tuhan kalau boleh Tuhan kuatkan saya, 3 kali Tuhan ngomong dengan caranya. Ternyata Tuhan kasih saudara. Dalam beberapa kejadian dan berbagai cara, Tuhan ngomong ayat itu 3 kali ke saya. Sekali, berapa waktu hari, kemudian sekali lagi. Waktu lalu 1 kali, oh ya pas 3 kali ya Tuhan kasih. Bahkan setelah itu, setelah saya rasa cukup, masih ada 4, 5 kali Tuhan kasih lagi dengan cara yang berbeda. Tuhan bisa bicara sama kita, menguatkan kita dengan berbagai cara, saudara sekalian. Nah saya rindu Bapak sekalian, mari dalam kehidupan kita.
Jadikanlah firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bukan orang lain, tapi bagiku. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bukan hanya tahun 2026, tapi seumur hidup kita. Jadikanlah firman itu menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Ada harapan, ada kekuatan, karena apa? Firman Tuhan adalah firman yang kekal, yang menjadi pegangan kita sampai selamanya. Kita menolong setiap kita punya hidup yang berbeda, pergumulan yang berbeda. Firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hanya Engkau mengenal setiap kami secara pribadi. Perjalanan yang kami jalani mungkin di tengah kegelapan, bahkan pergumulan yang berat mungkin kami hadapi. Mungkin waktu kami masih tahun yang baru ini juga dengan ketakutan, dengan kekhawatiran akan masa depan kami. Biar Tuhan menolong kami kembali. Ingatkan kami kembali betapa kami bersyukur Tuhan dan firman Tuhan yang Tuhan berikan. Alkitab yang boleh kami punya, yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup, firman yang kekal, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolong bagi setiap kami Tuhan boleh mengalami indahnya, betapa ajaibnya firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, dan terlebih lagi ajaibnya Tuhan, setiap kami adalah spesial, setiap kami adalah berharga di mata Tuhan, dan Tuhan mengasihi kami. Tuhan punya caranya berbicara dalam kehidupan kami melalui firman-Mu dan berbagai cara yang boleh kami miliki dalam kehidupan kami. Ada bacaan kami setiap hari, atau melalui kiriman daripada teman, atau melalui bacaan yang Tuhan berikan, izinkan diri dalam sebuah ibadah, atau berbagai cara Tuhan berbicara pada kami melalui firman Tuhan, yang boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan kira menolong kami masing-masing, berikan pengalaman yang indah, sampai suatu saat kami bersungguh menyadari betapa ajaibnya firman Tuhan, jadi pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Makanya sepanjang tahun ini, tapi seumur hidup kami, firman menjadi milik pusaka kami yang sangat berharga, yang selalu akan menguatkan kami, yang menyenangkan hati kami. Firman yang kekal, yang Tuhan berikan bagi kami. Betapa kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Kau mengasihi kami semua. Karena akan doanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang mengasihi kami semua dengan ajaib, yang bersyukur dan kami berdoa. Amin.